Oke, selamat datang. Hari ini kita mempelajari materi proposal penelitian, materi lanjutan dari metodologi penelitian. Jadi buat teman-teman yang mau menyelesaikan tugas akhir atau mau pengajuan judul tugas akhir atau skripsi, boleh memperhatikan video ini. Oke, kita lanjut materinya. Proposal atau usulan penelitian. Apa itu? Adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan penelitian secara keseluruhan. Kemudian, tujuan proposal penelitian. Yang pertama, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Jadi, buat teman-teman di rumah yang mau membuat skripsi atau judul untuk proposal, harus mempunyai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kedua, untuk menerangkan atau menjelaskan apa yang akan dipergunakan dan apa yang akan diperlukan dalam melaksanakan penelitian kepada pihak yang akan memberi bantuan dana. Ini buat teman-teman yang mau penelitian untuk cari dana bantuan dari pemerintah atau dari banyak lembaga-lembaga lain. Kemudian isi proposal penelitian. Jadi ini harus berurut ya. Isinya itu apa? Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempatnya, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, teknik penelitian dan teknik penyelesaian. Yang ketujuh, hipotesa. Yang kedelapan, jadwal atau perencanaan. Kesembilan, penutup. Kemudian yang terakhirnya, jangan lupa studi pustaka. Jadi buat yang di rumah, isi proposal ini harus berurut. Oke, kita lanjut. Masalah, judul dan tujuan penelitian. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan dan masalah tersebut dapat diselesaikan. Masalah penelitian adalah masalah yang menjadi objek penelitian. Jadi teman-teman harus mempunyai suatu objek masalah untuk bisa diteliti. Kemudian suatu masalah dapat dijadikan masalah penelitian apabila yang pertama, masalah tersebut dengan observasi atau pengumpulan data dapat memberi jawaban. Kemudian yang keduanya, nilai yang disertakan dalam masalah yang diamati dapat diukur. Jadi ini harus menjadi pegangan bagi teman-teman di rumah untuk dalam melakukan penelitian. Oke, kita lanjut materinya. Menurut Nazir, ciri-ciri masalah yang baik adalah, Nazir ini peneliti ya. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Jadi kita harus memikirkan nilai masalah tersebut ada atau tidak. Kalau ada, teman-teman boleh lanjut. Kalau tidak, ganti lagi. Yang kedua, masalah harus mempunyai keaslian, menyangkut hal-hal yang up to date dan baru, mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah. Selanjutnya, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Kemudian yang keempat, masalah harus dapat diuji dengan perlakuan-perlakuan serta data dan fasilitas yang ada. Yang kelima, masalah harus mempunyai arti dan nilai baik dalam bidang ilmunya sendiri maupun dalam bidang aplikasi untuk penelitian terapan. Yang keenam, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tidak membingungkan. Jadi ini maksudnya harus jelas agar para pembaca penelitian kalian tidak bingung.
untuk mengembangkan penelitian kalian apabila mereka ingin mengembangkannya. Selanjutnya, masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas atau dapat dipecahkan. Kemudian, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Masalah untuk penelitian dapat diperoleh antara lain dari yang pertama, pengamatan terhadap kegiatan manusia. Yang kedua, pengamatan terhadap alam sekeliling. Yang ketiga, dari buku bacaan. Yang keempat, ulangan serta perluasan penelitian. Yang kelima, cabang studi yang sedang dikembangkan. 6. Pengalaman dan catatan pribadi. Kemudian praktek serta keinginan masyarakat. Selanjutnya bidang spesialisasi. Selanjutnya pelajaran atau mata pelajaran yang sedang diikuti. Selanjutnya analisis di bidang pengetahuan. Terus diskusi ilmiah. Kemudian para institusi. Unsur-unsur judul penelitian. Judul penelitian diharapkan mencakup unsur-unsur. Jadi ini sangat penting bagi peneliti pemula. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, sifat dan jenis penelitian. Selanjutnya, objek yang diteliti. Kemudian subjek penelitiannya. Kemudian lokasi atau daerah waktu penelitian. Dan yang terakhir, tahun atau waktu terjadinya peristiwa penelitian. Jadi ini sangat penting ya buat teman-teman. Contoh yang pertama, butuh jawaban untuk non-IT. Ini dia. Yang pertama contohnya, analisis pengaruh kenaikan gaji terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT Merah Hijau Medan pada tahun 2020. Kemudian analisis pengaruhnya apa? Sifat dan jenis penelitian. Kemudian kenaikan gaji dan loyalitas kerja itu termasuk apa? Termasuk objek penelitian. Kemudian karyawan PT Merah Hijau itu apa? Itu termasuk subjek penelitian. Kemudian Medan itu termasuk apa? Termasuk penelitian. Kemudian tahun 2020 itu termasuk apa? Termasuk tahun penelitian. Oke. Contoh kedua, butuh pengembangan untuk IT D3. Contohnya sistem informasi penggajian pada PT Merah Hijau Medan. Yang perlu dikaji dalam judul ini adalah masalah apa yang sering dihadapi pada saat menghitung gaji karyawan. Ada berapa variabel gaji yang ada? Bagaimana rumus menyelesaikan atau menghitung pada setiap variabel yang ada? Contoh yang ketiga, butuh pengembangan untuk IT S1. Contohnya yang aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode DICE 5 atau MD5. Kemudian aplikasi pengembangan pengiriman termasuk apa? Termasuk sifat dan jenis penelitian. Kemudian pesan teks pada jaringan LAN itu termasuk objek penelitiannya. Kemudian metode DICE 5 atau MD5 itu termasuk
subjek penelitian. Rumusan masalah-masalah yang sudah dibuat judulnya, selanjutnya dibuatkan rumusan masalah. Rumusan masalah dapat dinyatakan singkat, dapat dibuat pernyataan singkat. Suatu masalah akan diteliti, lebih baik dirumuskan dengan prinsip 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, who atau siapa. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, when, kapan. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Inilah dia prinsip-prinsip 5W1H. Jadi buat para peneliti pemula harap memperhatikan ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara membuat rumusan masalah adalah sebagai berikut. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Contoh rumusan masalah. Sini saya buat contohnya. Misalnya judul penelitiannya nih, analisis pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita karyawan TVRI Stasiun Pusat Jakarta tahun 2000. Maka contoh rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita. Kita masuk ke yang contoh kedua. Judul penelitian, aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode MISEQ DGS5 atau MD5. Maka contoh rumusan masalahnya bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, bagaimana teknik untuk mengamankan pesan teks digital. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode MISEQ DGS5 atau MD5 untuk mengamankan pengiriman pesan teks digital pada suatu jaringan LAN. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode MISEQ DGS5 atau MD5. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini cara membuat rumusan masalahnya. Saya harap dengan beberapa contoh yang sudah saya buat teman-teman mengerti. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan penelitian. Jadi teman-teman harus punya tujuan penelitian. Tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Kemudian tujuan penelitian dijabarkan biasanya dengan menggunakan kata kerja pembuka antara lain seperti menemukan, menjelaskan, menganalisis, menguraikan, menilai, menguji, membandingkan, menemukan hubungan antara, memperoleh data atau pengetahuan atau keterangan tentang peneliti pengaruh efek.
Tujuan penelitian dikatakan baik jika spesifik, kemudian terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Kita masuk ke contoh judul penelitian. Contoh judul penelitian. Yang pertama, analisis pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita karyawan TVRI Stasiun Pusat Jakarta tahun 2000. Contoh rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita. Dan ini ada sangkut pautnya dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama, menjelaskan bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita. Yang kedua, menemukan besarnya pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode MISEC-DIGES 5 atau MD5. Contoh rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana teknik mengamankan pesan teks digital. Yang keduanya tadi, bagaimana menerapkan metode MISEC-DIGES 5 atau MD5 untuk mengamankan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN. Yang ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode MISEC-DIGES 5 atau MD5. Kemudian kita bahas tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dari yang pertama tadi, tujuannya menjelaskan teknik pengamanan pengiriman pesan teks digital. Kemudian yang kedua tadi, tujuannya menerapkan metode MISEC-DIGES 5 untuk mengamankan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN. Kemudian yang ketiga tadi, membangun aplikasi pengamanan pengiriman pesan teks digital pada jaringan LAN dengan metode MISEC-DIGES 5 atau MD5. Jadi ini contoh rumusan dan tujuan masalahnya. Kita lanjut. Studi kepustakaan. Seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan, sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitiannya disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan. Kepustakaan yang digunakan harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, relevansi. Apa itu relevansi? Berkenaan dengan kecocokan antara hal-hal yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan. Makin cocok, makin baik. Kemudian kriteria yang kedua, kelengkapan. Berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca, makin banyak kepustakaan maka akan makin baik. Jadi teman-teman harus banyak membaca kepustakaan buat jadi referensinya. Yang ketiga kriterianya kemuktahiran. Makin baru atau muktahir kepustakaan yang digunakan maka makin baik studi kepustakaannya. Studi kepustakaan dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama,
Mengetahui jenis pustaka. Jadi buat peneliti pemula harus mengetahui tahap ini. Yang kedua, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka. Yang ketiga, menyajikan studi kepustakaan. Penyajian studi kepustakaan dapat dilakukan dengan dua cara. Apa saja itu caranya? Yang pertama, cara kutipan langsung. Peneliti memindahkan hasil karya orang lain masih dalam bentuk asli, baik utuh maupun sebagian. Yang kedua, cara kutipan tidak langsung. Peneliti meramu atau mengambil intisari dari kepustakaan yang digunakan. Hipotesis. Kita masuk ke materi hipotesisnya. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang bisa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel. Kriteria hipotesis ini harus diperhatikan. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus menyatakan sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus sesuai dengan ilmu atau berkaitan dengan teori. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus dapat menerangkan fakta. Keenam, jelas secara konseptual, kemudian mempunyai rujukan empiris. Kemudian bersifat spesifik. Dan yang terakhir, dapat dihubungkan dengan teknik penelitian yang ada. Jadi kriteria hipotesis ini sangat penting, harus diperhatikan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Berdasarkan jenis masalah, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, hipotesis deskriptif, mengenai nilai suatu variabel mandiri tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Di sini saya sajikan contohnya. Contoh jika rumusan masalah berbentuk: berapa lama daya tahan TV merek V, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. Daya tahan TV merek P adalah 11.500 jam. Oke, saya harap teman-teman mengerti di hipotesis deskriptif. Kita lanjut. Hipotesis komparatif, mengenai perbandingan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Contoh, jika rumusan masalah berbentuk itu bagaimana daya tahan TV merek P bila dibandingkan dengan daya tahan TV merek Q, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. Daya tahan TV merek P lebih besar dibandingkan daya tahan TV merek Q. Ini untuk contoh hipotesis komparatif. Jadi harap diperhatikan. Kita lanjut ke hipotesis asosiatif, mengenai hubungan antara suatu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Contoh, jika rumusan masalah itu berbentuk: bagaimana bentuk hubungan antara stres dengan kinerja karyawan PT ABC? Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. Ada hubungan positif antara stres dengan kinerja karyawan. Berikut untuk contoh-contoh hipotesis asosiatif. Kita lanjut. Berdasarkan uji statistiknya, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, hipotesis nol atau nihil.
Hipotesis ini dapat menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, hipotesis alternatif atau kerja. Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan antara dua variabel atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke. Saya harap teman-teman membaca materi tadi. Semoga penelitiannya sukses, proposalnya sukses. Kita lanjut di materi selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.